Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan sekarang saatnya untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja ya, udah pada gak sabaran kan? Nih aku bacain ya sekarang ya. Aku buka dulu Instagram Islam itu indahnya. Tuh. Sekarang udah tersambung, jamaah bisa lihat nggak ya yang ada di rumah? Udah tersambung belum? Udah tersambung nih, insya Allah udah dong. Tuh, sekarang aku cari di layar jamaah ada nggak? Aku mau cari yang sesuai tema kita pagi hari ini. Nah ini dia nih. Oh ya. Nah, jangan lakukan ini atau sholatmu harus diulang. Ini udah banyak banget nih komen-komennya nih. Uhuy. Nih, komen gitu ya. Pertanyaannya, oh nih bagus banget nih, oh namanya serem banget dari ketan pabrik pakai S. Seketan pabrik, walah. Assalamualaikum Ustadz, kasih tips dong supaya kita nggak lupa rokaat sholat. Soalnya kebanyakan pertanyaan jamaah tentang lupa rokaat sholat nih. Tema kita bagus nih. Terima kasih, silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tips supaya kita salatnya tidak lupa rakaat. Untuk tidak lupa rakaat, ada 4 yang saya kasih tips. Yang pertama, tenang dan khusyuk. Jangan buru-buru. Kebanyakan orang lupa karena buru-buru. Kemudian yang kedua, menyempurnakan bacaan. Ketika kita menyempurnakan bacaan, aman itu. Tidak akan kemana-mana. Sebagaimana tadi saya goyang-goyang mulutnya, itu lebih bagus. Yang ketiga, mengatur bacaan surah yang sesudah Al-Fatihah. Kuliah ayul kafirun, gandengannya temannya, kul huwallahu ahad. Jadi ketahuan kuliah, oh ini rakaat pertama. Kalau kul huwallahu ahad, oh berarti rakaat kedua. Itu diatur, disusun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, jadi bersambung. Apalagi kalau kita sudah ada bacaan usus, ibaratnya kalau di awal, jadi enak. Kalau saya tuh diurutkan jadi enak, jadi tidak lupa. Yang keempat, tips supaya tidak lupa, salat berjamaah. Oh iya. Dengan salat berjamaah tidak bakalan lupa. Kalau imamnya lupa, ada makmum yang ngingetin. Kalau makmum aman, pasti ikut imam. Ya, itu. Yang penting kita berusaha khusyuk aja ya. Amin, amin, amin. Jangan cuma gara-gara sholat jamaah tiba-tiba ikut aja ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk kita mulai sekarang belajar sholat berjamaah. Kita biasain. Nih sekarang aku bacain lagi ya. Pertanyaan bagus-bagus nih dari Setelah Richa, Ilham Manudin, kalau tanya, oh ini bagus nih. Oke ini aja nih. Dari @ii Riantika. Kalau tayamum tidak mengenai kulit langsung karena pakai APD saat bekerja, sahkah? Wah bagus banget pertanyaannya Masya Allah. Sahkah Habib Abdullah? Siap. Jazakumullah khair, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pekerja medis yang telah berjuang buat kita di garda terdepan. Mudah-mudahan antum sehat selalu. Amin. Kalau tayamum tidak mengenai kulit langsung karena pakai APD. Saat ini memang kalau kita pakai APD itu kan nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Dan syarat tayamum itu harus mengenai terhadap kulit secara langsung. Bagaimana Bib solusinya? Sedangkan kita ya harus sholat. Namanya sholat faqidut tohuren. Sholat kehilangan 2 alat bersuci. Yaitu yang pertama tidak mampu untuk bersuci dengan air. Yang kedua tidak mampu untuk bersuci ataupun menyempurnakan bersucinya dengan turab. Dengan debu. Maka sehingga apa? Sehingga sholatnya itu adalah sholat 2 rakaat. Nanti sholatnya digodok lagi. Nanti sholatnya digodok lagi begitu. Misalnya sholat duhur, waktunya sholat duhur. Tapi waktu pakai APD-nya misalnya dari jam 11 sampai ke jam 8 malam misalnya. Nah itu kan ketinggalan beberapa sholat. Duhur, asar, maghrib. Nah misalnya duhur, asar, maghrib belum sempat bersuci dan bingung bagaimana cara sholatnya. Karena kadang pakai APD juga ketutupan daripada jidat untuk sujud dan lain sebagainya. Sholat faqidut tohuren, sholat 2 rakaat, sholat hurmatul waqt nantinya. Nantinya 3 sholat tersebut digodok kembali. Mudah-mudahan antum sehat selalu insya Allah dan para pekerja medis kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya jamaah. Ini aku bacain ya dari @riana C34. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, ketika sholat entah kenapa saya selalu menguap terus Ustadz. Padahal lagi khusyuk baca surat-surat pendek. Itu bisa terjadi berkali-kali sampai selesai sholat. Apakah itu bisa membatalkan sholat saya Ustadz?
Ustadz Syam gimana nih Ustadz? Menguap tidak membatalkan sholat. Jadi Berkali-kali juga nggak apa-apa? berkali-kali juga nggak apa-apa. Tapi mengurangi kekhusyuan, menghilangkan kekhusyuan. Kalau mbaknya bilang bahwasanya padahal saya lagi khusyuk, kalau khusyuk mah nggak ngantuk gitu. Iya kalau Jadi ngantuk. kalau dari segi kedokteran mungkin dari segi medis menguap itu kan karena kekurangan oksigen di otak gitu. Jadi sujudnya dilama-lamain karena ketika kita sujud maka yang namanya mengalirkan darah ke otak. Kalau nguap nggak sadar keluar suaranya gimana? Terus kalau bersin, maka semuanya itu tidak membatalkan sholat. Karena kita tahu kan tadi sudah dibahas apa saja yang membatalkan sholat. Nah menguap masuk nggak tadi? Nggak masuk. Bersin masuk nggak tadi? Nggak masuk. Kecuali misalnya di dalam Al-Fatihahnya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia pikir udah baca ghairil maghdubinya, padahal baru dalam hati karena dia menguap. Langsung qul huwallahu ahad, berarti tidak sah karena Al-Fatihahnya kurang rukunnya gitu. Tapi kalau sempurna rukunnya insya Allah tetap sah. Tipsnya adalah yang namanya perbanyak yang namanya air putih sebelum sholat. Baik, biar lebih fokus Biar lagi lebih ya. fokus Masya Allah, terima kasih guru-guruku sudah menjawab pertanyaan dari jamaah dan terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya. Mungkin kalau nggak hari ini insya Allah besok akan dibacakan lagi ya. Dan sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة يا الله panjangkan umur kami dengan kesehatan sehingga kami merasakan khusyuknya salat di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah begitu indah ajaran Islammu. Ingat 4M jamaah ya. Pokoknya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan menonton Islam itu indah. Masya Allah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu